Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Salam. Puji Tuhan. Aduh. Hari ini saya bersama dengan Pastor Gottlieb dari Bandung, seorang hamba Tuhan yang melayani penggembalaan di kota Bandung dan pelayanan Yayasan Misi Terang Dunia. Terang Dunia. Sukacita kami ada di tepi Danau Poso Tentena. Tempat yang begitu menarik, sejuk, luar biasa. Kami bisa bersama-sama melayani di tempat ini. Sebuah anugerah Tuhan. Amin. Nah, Ya. Pak hambanya kita hari ini ada di Sulawesi Tengah, tempat yang begitu luar biasa ya, menyegarkan, teduh. Di sini banyak gereja Tuhan salib. Ini membuat kita mengingatkan kita kembali selalu akan kasih Tuhan, bahwa di sini banyak anak-anak Tuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya ingin hambanya Pak Gottlieb berbicara pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana awal mula Pak Gottlieb mengalami kasih Tuhan, atau di masa kecil, atau bagaimana. Saya rindu supaya Pak Gottlieb bisa menjadi kesaksian dan jadi berkat buat kita. Baik, puji Tuhan, saya percaya bahwa bukan secara kebetulan saya ada bersama dengan Pastor Afon Marbun. Dan ini semua karena perjumpaan kasih Tuhan sehingga kita bisa berkolaborasi. Yang dimana saya tahu bahwa saya adalah keluarga yang di Kupang itu adalah keluarga semua adalah Kristen. Dan memang salah satu saya adalah orang yang tidak suka dengan adanya persekutuan gereja, dan hidup kami adalah yang tidak benar. Tapi ada satu hal yang saya alami, dan akhirnya saya bisa meninggalkan kota Kupang itu. Tujuan saya hanya, istilah orang Kupang bilang, hanya jalan-jalan saja. Dan setelah itu mungkin 1 tahun saya harus kembali. Nah, ternyata saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah di kota Bandung. Dan itu semua saya tahu bahwa anugerah. Sehingga saya dipanggil Tuhan, saya dipilih Tuhan, saya dikasih sekolah, dan tidak ada satu biaya. Dan ada satu tanggung jawab untuk saya juga bagi anak-anak muda, baik dimanapun. Dan saya percaya itulah visi dan misi yang Tuhan sudah taruh. Oke, jadi hambanya Pak Gottlieb, kita ke sana Pak, supaya bisa kita lihat view bagus. Tadi Pak hambanya bilang bahwa waktu di Kupang itu nggak pernah suka dengan persekutuan. Apa sebabnya Pak? Karena saya pikir di dalam persekutuan itu orang-orang kudus, orang-orang yang benar gitu kan. Ngapain kita ini orang-orang yang tidak benar, apalagi kita mau masuk di situ. Dan memang keluarga saya, orang tua saya tuh mereka hidup dalam persekutuan. Dan kerjanya saya tuh suka bikin ribut di dalam ada persekutuan. Karena dulu saya di STM, saya buka bengkel di rumah, jadi saya servis motor, dan saya suka lepas keropot, dan akhirnya saya bisa keliling-keliling di daerah itu dengan keropot yang tidak terpasang. Yang berisik begitu Ya, Pak ya? berisik dan mengganggu orang-orang di persekutuan. Tapi saya percaya doa-doa mama papa. Jadi kadang-kadang sengaja pakai Sengaja. musik motor kencang supaya persekutuan itu berisik begitu? Ya, jadi itu memang sengaja supaya orang-orang itu terganggu. Tapi saya percaya bahwa doa orang tua, keluarga, sanak saudara, dengan rekan hamba-hambanya, sehingga saya adalah salah satu di daerah saya bisa keluar sebagai hamba Tuhan. Dan itulah awalnya saya. Jadi sementara Bapak nakal, membuat kegaduhan di persekutuan, tapi orang tua tetap setia untuk doa. Betul. Supaya ada pemulihan dan sebagainya. Betul. Nah, akhirnya dari sini tahun berapa Bapak? Apakah di SMA, setelah SMA, Bapak hijrah kemana ini? Ke Jakarta? Saya sudah selesai sekolah STM, dan akhirnya saya meninggalkan Kupang karena itu adalah masalah pribadi. Pribadi, tapi saya tinggalkan Kupang dan saya pikir nanti saya kembali lagi. Ternyata Tuhan punya rencana sehingga saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi waktu Bapak hijrah ke kota, bagaimana ceritanya Pak? Perjumpaan dengan Tuhan, apalagi dari kebaktian, ada orang yang ajak, seperti apa itu? Ya, saya sebenarnya
saya tuh paling tidak suka dengan persekutuan. Persekutuan, Karena ya? ada masalahnya dengan masalah lah muda-mudi. Ah, Jadi akhirnya saya diajak teman ah, untuk keluar ah. dari Kupang dan kita naik kapal kayu. Oh, kapal kayu. Kapal kayu itu memang udah siap Waduh. mati saja. Turun di Surabaya. Luar Dari biasa. Surabaya baru saya lanjut ke Bandung karena Bandung. orang tua Oma ada di Iya. Bandung. Iya. Sehingga Oma ajak saya ikut persekutuan. Oh, Oma ajak persekutuan. Ya, Terus? dan setelah saya ada di persekutuan, di dalam persekutuan itu mereka minta izin kepada Oma saya Hmm. bahwa saya mau di sekolah Alkitab. Hmm. Nah di situ yang Gitu saya pikir, aduh ini mati sudah saya nih. Tidak tahu berdoa, mau sekolah Alkitab lagi, ini bagaimana? Jadi apa respon Pak Gottlieb ketika mereka ngajak sekolah kita kan sementara kan benci persekutuan? Nggak suka, nggak suka. Tapi Oma saya katakan banyak yang panggil, sedikit yang terpilih. Di antaranya lo juga gitu. Oh ya sudahlah, berjalannya waktu. Karena nggak ada pilihan atau bagaimana? Ya, Atau kena takut sama si Oma? ya saya pikir ya memang salah satu juga gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya jalani. Tapi waktu masuk sekolah kita, apa yang mulai Pak Gottlieb rasakan? Ya saya mulai rasakan ada sukacita, Oh gitu ya? ada damai. Kalau secara manusia lebih baik mati aja sudah, karena saya punya masalah pribadi gitu kan. Tapi ya saya tahu bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik. Jadi keadaan sulit yang pernah kita alami, yang Pak Gottlieb alami di Kupang, itu yang membawa Bapak tanpa kita sadari, tanpa Pak Gottlieb sadari bahwa sebenarnya Tuhan sedang menggiring Bapak untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya itu memang benar sekali. Dan di sekolah kita diproses Diproses, dan merasakan sebuah panggilan, makin lama makin mana nih Pak? Makin dapat. makin dapat. Gitu ya? Ya, dan memang keluarga itu tidak setuju Oh gitu? kalau saya tuh jadi pendeta gitu. Oh gitu? Karena mau makan apa gitu kan. Dan memang waktu itu mereka Padahal sudah, dulu ya, didoakan supaya bertobat. bertobat. Tapi ketika jadi hamba Tuhan, Ya. jangan. Jangan. Terus? Jadi waktu itu saya sempat sudah dipersiapkan untuk pegawai TVRI Oh. untuk di Labuan Bajo. Iya, iya, iya. Tapi karena situasi, keadaan, Ah. ya saya harus tinggalkan itu semua. Dan saya percaya ini yang terbaik bagi saya dalam melayani. gitu. Sampai teman-teman, rekan-rekan Ah. kaget bahwa kok bisa jadi pendeta. Padahal kelakuannya gimana. Tapi ya saya percaya semua karena panggilan. Tapi Dan ngomong-ngomong, kita- Pak Gottlieb pernah jadi petinju. Ya. Apa yang bawa Bapak sampai ke sana? Ya itu karena saya kan suka bakar layi. Jadi, Papa saya itu adalah salah satu adalah mantan petinju dan guru petinju gitu kan. oh, Jadi memang diajar supaya saya tuh ya karena saya suka berkelahi dan kalau itu ya orang tua bilang apain ini. Jadi kalau saya berkelahi di mana dia tetap jadi wasit. Berkelahi aja, saya tanggung jawab. Mau sampai apapun tetap aja gitu. Itu yang terjadi. Dan Tapi- akhirnya sampai hari ini iya. saya terus juga berlatih juga. Oh gitu ya. Ya, karena sarung tinju itu adalah Alkitab. Jadi Pak Gottlieb punya pengalaman yang cukup luar biasa dari NTT, meninggalkan masa lalu yang kurang baik, lalu hijrah ke Jakarta, ke Bandung dengan tujuan untuk ya menutup dulu kasus ini dan Ya, sebagainya. betul. Tapi ternyata ada maksud Tuhan yang berbeda. Beliau seorang petarung dan akhirnya ditangkap Tuhan. Walaupun sebenarnya hati nuraninya nggak setuju. Betul. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, tidak ada yang bisa menolak semua itu. Tuhan jauh lebih dahsyat, lebih kuat dalam panggilan kita. Nah, saudara yang kasih, kita akan mendengarkan, Pak, apa yang akhirnya membuat Bapak ini tertarik untuk pergerakan misi, penjangkauan daerah-daerah. Coba mungkin ada satu pesan yang juga biar orang-orang muda atau siapapun hamba Tuhan, pikiran mereka terbuka dengan tuayan ini. Ya, saya percaya bahwa setelah saya sudah dipanggil dan saya juga sudah ada di jalan yang benar, ada satu tanggung jawab saya juga bagi anak-anak muda, bahkan pun juga keluarga, sehingga puji Tuhan saya dipercayakan itu adalah satu lembaga yang saya buka, yaitu yayasan. Yayasan namanya itu Terang Dunia. Terang dunia. Jadi saya percaya bahwa ini yang Tuhan sudah tetapkan, sehingga kita bisa ada berkolaborasi dengan saudara-saudara yang ada di Bandung. Iya. Baik itu di Yayasan Anak Panah, Iya. yaitu Anak Panah dia melayani juga anak-anak muda, pelepasan juga,
bahkan pun juga dengan Deborah. Nah, Yayasan Deborah. awal mulanya yang membuat Pak Gottlieb itu tertarik untuk penjangkauan jiwa-jiwa di pedalaman dan sebagainya. Apa yang pertama sekali mungkin, apakah waktu Bapak lagi doa atau bagaimana nih coba? Saya percaya bahwa itu semua karena pergumulan saya, doa, dan memang kita harus diutus. Dan kita harus pergi, kalau bukan kita siapa? Ada banyak yang tidak mau pergi. Jadi waktu Bapak dapat kata kita harus diutus, Ya, itu pikiran Bapak mulai terbuka. betul. Bahwa kita harus bergerak begitu. Bergerak gitu. Terus apa yang Bapak lakukan hari itu? Ya, kita lakukan di sana ada juga KKR, ada pengobatan gratis, pelayanan anak, bahkan pun Maksud juga saya ada- kan waktu kita mulai inisiatif, kita melihat ini aku Tuhan, utuslah aku. Itu kan gak mudah Pak, pastikan bayangannya perlu dana yang besar. betul, Iya toh? Betul. Terus apa yang Bapak lakukan untuk semua kegerakan itu kan gak mudah Pak. betul. Jadi memang dalam hal ini yang yayasan yang Tuhan percayakan itu kami tidak punya donatur. Hanya pas kalau sudah kita mau misi, berarti kita share dengan teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan supaya mereka juga bisa terlibat, ambil bagian dalam mendukung. Dan setelah kita sudah mendapatkan dana itu yang kita pakai semua untuk misi. Dan untuk pribadi itu masing-masing yang tanggung. Jadi bukan kita cari dana untuk fasilitas kita berangkat, tidak. Dan saya selalu katakan kepada saudara-saudara yang diajak, bahkan pun orang-orang yang ikut, satu hal yang saya bilang, makan dijamin, tidur tidak dijamin. Jadi itu dialami banyak orang. Iya, Jadi di ladang hampir seluruh Indonesia kita juga sudah keliling gitu. Jadi waktu kita mendapatkan sebuah pengertian bahwa kita harus diutus, Pak Gottlieb merasakan memang ada sebuah tanggung jawab Ya, bagi kita anak Tuhan harus pergi ya Pak. pergi. Apa yang menguatkan itu lebih lagi? Apakah memang ada sebuah renungan secara khusus atau memang Tuhan bicara kuat buat Bapak bahwa memang harus pergi? Itu salah satu. Kita harus, dan waktu itu dengan ada COVID itu kita sempat stop. Staf ya. Ya, tapi ya puji Tuhan karena kita tahu dengan itu kondisi dan kita baru memulai lagi. Ya. Jadi kita sudah masuk ke Bali baru-baru ini. Ya. Setelah dari Bali kita rencana mau masuk ke Pemalang. Dan kalau daerah-daerah yang lain sudah ada, cuma butuh waktu gitu. Ya. Gitu. Jadi pekerjaan Tuhan di ladang misi ini kan tidak mudah Pak. Oh ya, Memang benar. kita harus melangkah dengan iman ya Pak ya. Betul. Jadi waktu itu Bapak lihat sesuatu beban di ladang misi, maka yang ada di hati Bapak bahwa yakin pasti Tuhan sediakan. Ya, Puji Tuhan. ya. Dan memang saya bersyukur bahwa orang-orang yang saya share mereka juga ambil bagian juga. Dan saya tahu bahwa mereka sudah mengalami Tuhan. Yes. Ya, karena saya tahu bahwa mereka tidak bisa pergi karena satu dan lain. Tapi doa dana itu mereka selalu mensupport kita. Jadi akan selalu ada orang-orang yang tepat yang Tuhan pertemukan ya Pak ya. Ya, Untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Karena kita memang tahu bahwa pelayanan Injil adalah pelayanan yang penting dan serius. betul. Nah, setelah perjalanan beberapa tempat, apa yang Bapak rasakan setelah terjun ya? Kita melihat Ya. penuaian dan sebagainya. Ada begitu banyak nggak tantangan di ladang misi Pak? Oh, tantangan. Apa secara khusus Bapak alami? Ya, ya seperti kalau kita ada di daerah ada juga orang yang tidak suka Tidak menerima ya? menerima. Seperti saya ini kan masuk Palu tuh dari 2016. 2016 dan ada salah satu daerah yang saya masuk itu daerah Dombo. Dombo itu Palu ya. Waipore Kanaan dan saya sempat juga dihantam dengan ilmu. Kuasa-kuasa Kuasa kegelapan. Jadi kegelapan. tantangan yang pertama memang yang dihadapi para misionaris, para penginjil adalah kuasa-kuasa gelap Pak ya? Iya, Itu dukun-dukun biasanya? dukun-dukun dan kita suka putar film juga. Dan kita bawa genset dan selalu itu mati. Dan kita bawa dokter untuk pengobatan, mereka katakan bahwa kami tidak butuh dokter, kami tidak butuh obat-obatan. Tapi yang kalau kita sakit, kita naik ke gunung. Dan Ya. kalau kita ke gunung, kalau kita sembuh, kita turun. Kalau kita tidak turun, berarti kita mati. Dan waktu itu sempat saya, teman-teman lagi ini, saya ada konseling dan Ya. saya sempat jatuh dari kursi yang begitu patah. Tapi ya puji Tuhan, Puji Tuhan. itu salah satu tantangan. Tantangan. Jadi memang kalau kita pergi diutus, tapi kadang-kadang orang sudah takut dulu. Tapi saya percaya bahwa sesuai dengan janji Tuhan bahwa Matius 28
ayat 19, aku menyertai Aku akan menyertai Iya, sampai jadi- kesudahan zaman, ya. Pak ya. Kalau saya sudah punya. Jadi Bapak yakini penyertaan itu? Saya yakin kok. Saya sudah Karena siap. kan banyak orang ragu, Pak. Ya. Masa sih ada Tuhan dan sebagainya? Masih adakah Tuhan begitu? Bapak Betul. yakin Yakin. akan penyertaan itu? Ya, saya juga pikir gini. Dan mengalami, Pak ya? Mengalami dimanapun saya harus dipanggil Tuhan itu sudah selesai. Tapi ya saya mau terus lakukan apa yang hidup ini adalah. Kan ada satu ayat yang Tuhan Yesus berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, Amin. mengusir setan-setan, ya kan? Ya. Meletakkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Bapak ngalamin nggak itu ladang misi? Alami. Ayat firman Tuhan. Ya, alami. Dan saya percaya bahwa itu firman Tuhan ya dan amin. Puji Tinggal Tuhan. sekarang bagaimana kita siap atau tidak. Amin, amin, amin. Dan memang itu satu tantangan hidup bagi kita gitu kan. Jadi Di dalam- memang di ladang misi lah sering Pak Gottlieb menemukan itu firman Tuhan itu hidup ya. Iya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Iya. Sering ngalami ya Pak ya? Sering. Itu Ya, ya. tantangan hidup Mungkin kita. Pak Gottlieb bisa cerita kepada kita, keluarga Tuhan dimanapun, supaya mereka yakin bahwa firman Tuhan hidup dengan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ya. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara Iya. yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan saudara diam saja, tapi saudara siap Jangan juga. diam Ya. saja. Ya. Ya, terus, Jadi saudara siap mau diutus, mau Ya. pergi dan melakukan apa yang Tuhan percayakan Amin. bagi kita. Ada salah satu juga yang saya ajak, salah satu orang dari bank BNI, dia katakan, saya ini mau buat apa? Saya bilang ikut aja dulu. Dan setelah dia ikut, dia rasakan. Dan akhirnya dia kejar, kapan lagi kita bermisi. Jadi saya percaya saudara-saudara, hamba-hamba yang sudah dipilih Tuhan, Amin. yang sudah tahu kebenaran, jangan saudara pendamkan roh itu. Tapi mari saudara punya hati yang punya belas kasihan bagi saudara-saudara, dan biarlah roh itu menyala-nyala dan juga melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan Amin, amin. bagi saudara-saudara yang kekasih. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi waktu kita bergerak, di sanalah kita akan melihat janji-janji firman Tuhan itu terjadi ya Pak ya. Amin. Jadi jangan diam. Jadi Jangan itu diam. adalah kata penting yang saya temukan hari ini. Kalau kita diam, kita nggak akan melihat firman itu bekerja. Betul. Nah, itu tantangan pertama. Di ladang misi Bapak ngalamin ada serangan kuasa kegelapan. Itu Bapak rasakan sendiri ya? Ya. Ada Bapak rasakan secara... Iya, karena kursinya petah. Oh, Saya ada jatuh. patah kursi, Bapak jatuh, padahal sebenarnya itu kursi baik-baik Oh, aja. kursinya tidak tanda-tanda ini. Iya. Tapi memang ya itu dengan kuasa. Waktu Bapak doakan, baru Doakan. terjadi. Ya, Jadi ada sebuah peristiwa. penyerangan di alam roh. ya. Jadi memang kita mengalami peperangan rohani ya Pak. Jadi benar firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa roh jadi Ya, udara. ya. Nah, apa tantangan yang kemudian yang Bapak alami? Bapak ngalami nggak rasa ketakutan karena di perjalanan atau apa saja? Kekhawatiran atau seperti apa? Apa tantangan yang kemudian Pak di ladang misi yang sering ya kita nggak pungkiri itu kadang mungkin menyerang Memang kita. itu jelas, tapi saya tetap tidak mau terbawa dengan Ya. apa intimidasi Iya, itu setan. iya. Dan saya Ya, percaya, jadi Ah. kedua itu intimidasi Pak ya. ya, Jadi intimidasi. dalam perjalanan Injil saya sering mendengar seorang misionaris sering mengalami sebuah intimidasi. Betul. Seperti apa Pak rasanya? Ya, itu adalah yang kita tuh dihalang-halangi gitu kan. Tujuannya apa? Ya, supaya jangan sampai kita tuh mau pergi gitu. Dan Amin. itu Ya, adalah ya, ya, ketakutan ya, ya. bagi Ya, ya, kita. ya. Tapi saya percaya bahwa ada juga di dalam kita dalam bermisi ada yang tidak pergi. Iya. Ya, saya pikir bahwa harus ada ciptakan itu pangkalan, yaitu doa. Doa. Itu utama karena saya tahu bahwa ya jarang istri juga ikut kalau keluar-keluar Iya, pulau iya. begini. Tapi kalau di luar Iya, di iya. Jawa atau dimanapun, saya juga ajak Melibatkan. misi, melibatkan juga teman-teman, bahkan jemaat Tuhan juga ikut bermisi juga. Jadi betapa supaya mereka tahu. pentingnya perisai doa ya Pak ya. Oh, itu doa perlu. Karena itu yang kekuatan itu. membentengi, Ya, melindungi. Jadi itu pangkalan. yang pertama tadi adalah serangan roh jahat, yang kedua adalah intimidasi Pak ya, Ya, yang selalu menyerang dalam pelayanan Injil. Nah Pak, itu kan semua tadi sarana yang dibuat iblis supaya kita nggak pergi sebenarnya ya. Artinya betapa mahalnya satu jiwa ya Pak. oh iya. Apa saran Bapak buat semua anak-anak Tuhan? Ya, saya percaya bahwa
keselamatan itu adalah milik semua orang. Amin. Ya. Ya. Oleh karena itu, dengan apa yang kita sudah terima, ada rasa satu tanggung jawab bahwa kita tahu bahwa mereka membutuhkan Amin. keselamatan, dan Ya. satu orang bertobat itu adalah malaikat Tuhan bersorak-sorak. Ya. Saya katakan bahwa Tuhan tidak minta sesuatu dari kita, Ya. tapi Tuhan mau supaya ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Dan Iya. puji Tuhan, dalam bermisi ada banyak yang kita layani, dan setelah itu kita kembalikan juga kepada gereja-gereja supaya Amin. ada follow up. Jadi ada sukacita yang besar ya Pak ketika ada orang-orang dipulihkan dari satu desa ke desa yang lain. Oh ya, benar. Apa yang Bapak rasakan? Itu saya rasanya sukacita bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yes. tidak mau mempermalukan Ya. kita sebagai hamba-hamba yang sudah diutus untuk pergi gitu. Rasanya puas ya Pak? Rasanya kuat. Satu kali ya. kalau kita kembali lagi lihat orang itu bertumbuh ya Pak? Ya. Oh puji Dan Tuhan. itu ya kita harus bersemangat. Kalau itu kalau tidak semangat mau apa? Puji Tuhan. Jadi saya hanya satu kutipkan bahwa satu firman Tuhan dibilang di Amsal 18 ayat 14, orang yang semangat dapat menanggung penderitaan. Jadi marilah kita tetap semangat dan Semangat. kobarkanlah api Injil supaya semua orang bisa mendengar kebenaran Amin, firman. amin. Kalau bukan kita siapa Siapa lagi? lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Amin. Jangan kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan Tapi tidak bergerak. Tidak bergerak. Puji Tuhan. Kadang-kadang saya alami juga tantangan. Iya. Masa pergi-pergi aja gitu kan? Memangnya di sana melayani. Ah. Ya saya heran, orang ini tidak doa, tidak dukung, tidak utus, tapi ngocehnya. gitu. memang Ini selalu tantangan ada bagi banyak kita. pengkritik-pengkritik, Iya. tapi mereka nothing, tidak Iya. buat apa-apa. Iya. Iya, betul. Jadi tapi ya kita berdoa. Kita Saya berdoa. tidak peduli Iya. karena saya tidak minta dari dia. Ya saya terus terang kan begitu. Iya. Kalau saya ada Puji minta Tuhan. dari dia ya mungkin. Tapi ya saya Luar percaya orang-orang yang kita ajak untuk misi juga bukan dari jemaat, tapi orang-orang yang di luar sana yang mereka sudah. Jadi intinya betapa sukacitanya Pak ketika kita melihat orang dipulihkan ya. Oh itu yang perlu. Kita sangat bersukacita karena orang-orang ngalamin pertobatan dan pemulihan, Benar. ngalamin berjumpa dengan Tuhan. Iya. Dahsyat. Dan itu memang luar biasa kalau bisa anak-anak muda ini. Amin. Karena anak-anak muda sekarang mereka punya zaman. Ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Nah, Ya. saudara yang kasih, puji Tuhan. Siapa bilang saudara harus menjadi orang hebat dulu, punya pendidikan yang hebat dulu. Saudara harus orang baik-baik yang harus dikeluarkan dari turun dari surga, lalu engkau akan dipakai. No. Hari ini kita bersama dengan hambanya Pastor Gottlieb. Bukan seorang yang luar biasa, seorang yang keluar dari kota Kupang, yang hidupnya biasa-biasa saja. Orang yang sederhana, nakal, petinju, yang dia nggak pernah suka dengan persekutuan. Malah kalau boleh mengacaukan persekutuan. Ya. Tapi orang seperti ini bisa dibentuk dan dipakai Tuhan menjadi orang yang hebat di tangan Tuhan. Bisa keliling di seluruh kota-kota Indonesia. Bisa membawa kabar baik. Ya mungkin dia nggak kepikirkan kalau sampai hari ini dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saudara, hari ini jangan bilang aku nggak bisa. Aku ini nggak siapa-siapa, aku orang kampung, aku orang miskin. Dengar, kalau Tuhan sudah pilih, Benar. dia akan lengkapi ya Pak. Ya, saya setuju dengan kita katakan orang Ya. kampung. Iya. Saya keluar dari Kupang, saya bawa koper satu, Ya. uang 75.000. Iya. Tapi setelah saya melayani, saya sudah jadi hamba Tuhan. Dan satu hal yang saya alami di dalam satu gereja, dan saya melihat peristiwa ini dengan hal yang positif. Amin. Dan saya percaya bahwa apa yang kita hadapi itu membentuk kita. Dan saya rasakan itu luar biasa. Saya dari kampung, tapi saya bisa ke Israel Yes. membawa Tuhan itu. Ini yang saya lihat bahwa itu kasih karunia. Amin. Amin. Tuhan itu baik. Jadi Amin. saya percaya bahwa Tuhan tidak mencari orang yang pintar. Haleluya. Ya, jadi saya percaya bahwa saudara-saudara pun juga Tuhan pilih. Tinggal sekarang saudara mau atau tidak. Haleluya. Semua ada waktunya. Nah, Oke. Jadi kami bersyukur bahwa di dalam perjalanan hidup ini memang kita bukan siapa-siapa, ya, tapi kita punya Tuhan yang bukan siapa-siapa. Ya. Dia Tuhan yang luar biasa. Ya. Dia Tuhan yang dahsyat. Hari ini kita bisa melayani Pak di Betul. tempat ini. Siapa yang bisa mengira kita dari pulau yang berbeda, dari desa-desa, dari kampung, kita sekarang bisa keliling. Itu semua karena anugerah Tuhan. betul. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan ya Pak. Ya,
Dan saya bersyukur bahwa pujian itu, aku punya Tuhan yang hebat, Nah, yang luar biasa. ada pesan sedikit Pak buat orang-orang muda, buat mereka supaya mereka bisa melihat bahwa mereka punya Tuhan yang dahsyat. Ya, saya katakan kepada anak muda, khusus juga di daerah dimanapun, Iya. saudara harus menyadari bahwa Tuhan sudah pilih saudara. Amin. Dan pergunakanlah masa muda bukan hanya satu kali untuk dunia ini, tetapi untuk Tuhan. Haleluya. Saya percaya dari sejak kandung Tuhan sudah dipilih, Tuhan sudah membentuk saudara. Amin. Jangan saudara keraskan hati. Haleluya. Ya, dan saya percaya kalau saudara sudah dipilih Tuhan, saudara mau melakukan Yes. ini, maka Tuhan akan memperhatikan pada masa depan dan engkau akan jadi berkat Ya. bagi banyak orang Puji dimanapun juga engkau berada. Haleluya. Glory to Jesus. Hari ini dari Danau Poso, Tentena, Tentena. Sulawesi Tengah, kami mengajak engkau semua, khususnya orang-orang muda, mari buka hati buat Tuhan. Ada rencana Tuhan buat saudara. Tetap semangat. Saya Pastor Afro Marbun. Saya Gottlieb Oematan. Yes, Dan Tuhan. kita akan melanjutkan perjalanan Yes. kita. Hambanya, Pastor, Menuju akan Makassar. langsung Makassar. Saya ke Luwuk, Yeah. Selakan Banggai Morowali. Tuhan. Tetap semangat, doakanlah kami. Amin. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Shalom.